Ya, wong Kediri besok bakal pedhok piwelasku sing kaping-kaping. Ya iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung. Saudara-saudara pecinta tradisi dan budaya, umumnya saudara-saudara yang tergabung di dalam pecinta-pecinta budaya Jawa, kali ini saya masih ada di perut Gunung Kelut ya. Di perut Gunung Kelut artinya ini sudah pada ketinggian kurang lebih 800 sampai dengan 900 meter. Jadi ini hawanya sangat dingin sekali. Dan di belakang saya ini ada sebuah arca atau patung yang berbadan manusia berkepala hewan yang bermahkota. Ini yang disebut dengan Mahesasura. Ini ada dua patung ya sebenarnya. Kalau satu paket, yang satu itu lembu suro, tapi yang di belakang saya ini adalah Mahesasura, kerbau yang bermahkota dengan badan manusia. Dan ini kalau kita lihat secara metafora, ini adalah sebuah sindiran. Jadi sejarah itu ada tingkatannya, ada mitos, ada dongeng, ada folklore, dan ada sejarah-sejarah yang dibikin untuk sindiran zaman. Ya. Jadi ini harus bisa dibedakan antara mitos, antara folklore atau dongeng dan sebagainya. Ini adalah sebuah rangkuman sejarah yang menuju kepada kebenaran sejarah yang benar. Dan saya akan menguak dengan kebenaran sejarah yang benar, supaya tidak berliku-liku, tidak bulat dan sebagainya. Kalau seandainya mitos itu diartikan sebagai suatu bentuk kebenaran, inilah nanti yang akan bisa menjerumuskan anak cucu kita untuk percaya kepada mitos-mitos itu saja. Nek lembu suro itu biar ngene, diceplokno kawah, duruki watu dan sebagainya. Lah ini nanti sampai 2000 tahun berapa ya, kalau tidak ada yang meluruskan sejarah, tetap kita akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan yang disebut penistaan sejarah. Lah berkaitan dengan itu, ya mumpung ini situasinya juga di sini dingin, dan ini saya juga disaksikan oleh alam semesta, disaksikan oleh beberapa pohon dan tumbuh-tumbuhan, saya mencoba ingin menguak metafora ini. Di dalam Babat Kediri ada sebuah cerita, di mana cerita itu dikisahkan bahwa kerajaan Kediri itu dulu pernah ada seorang putri namanya Dewi Kilisuci, atau di dalam para raton disebut Dewi Sangramawijaya. Ini adalah putri pertama nomor 1 dari Prabu Airlangga yang tidak mau dijadikan raja. Ya. Dan kemudian di situ dikisahkan juga karena keelokan dari Sangramawijaya atau Dewi Kilisuci ini menjadi suatu hal yang sangat viral di kala zaman itu ya. Jadi hal yang sangat di kala zaman itu disebutkan di dalam cerita Babat Kediri itu bahwa Dewi Kilisuci ini dilamar oleh beberapa orang seluruh negara. Tapi semuanya itu tidak ada yang berkenan di hati Dewi Kilisuci. Dan kemudian di situ ada dua tokoh, satu saudara Lembu Suro dan Mahesasura. Ada juga yang mengatakan Joto-Suro dan sebagainya. Nah, setelah dilihat yang melamar ini adalah manusia berbadan, manusia berkepala hewan, otomatis
bagaimana cara untuk menolak secara halus. Kemudian dibuatlah suatu sayembara, barang siapa yang bisa menggali sumur sedalam 1000 meter, 500 sampai 1000 meter di Gunung Kelut, maka saya akan bersedia menjadi suaminya. Dan ini jelas merupakan suatu nek wong carane wong Jawa, wong Kediri ikut diloropno, sengaja mau dibunuh, diloropake. Tapi dengan ketulusan si Maesasura dan Maesasura ingin untuk mengawini Sang Bramayujaya atau Dewi Kilisujuna tadi, disanggupi, oke, saya sanggup 1 malam saya bisa menggali sedalam itu. Oke, silakan. Jadi kemudian dibuatlah suatu sumur antara 500 meter yang terkenal dengan Kawah Kelut sekarang ini. Disitulah kemudian rakyat di daerah Kediri disiap-siagakan, ya, yang tadinya itu bersembunyi di semak-semak, kemudian di situ disiagakan. Setelah yang Lembu Suro dan Maesasura tadi sudah menggali kedalaman sekitar 500 meter, lah punggawa-punggawa dari Kediri inilah kemudian membawa batu dikerutuk. Artinya Lembu Suro memang diloropno dipek patine, diloropaken sampai di situ sampai penuh, ya, sampai penuh. Dan ini kemudian disimbolkan kemarin itu sebagai sandialan, sebagai anakan Gunung Kelut. Anakan Gunung Kelut kemarin kan muncul. Ini juga sandialan. Karena apa? Cerita itu memang seakan-akan nyata, tapi ini metafora. Yang kemarin itu meletus dengan hebatnya. Nah, kemudian sekarang kembali lagi kepada lubang itu lagi, dan urukan itu tadi sudah ambyar. Dan ini ambyarnya sebuah urukan yang dipakai oleh Maesasura dan Lembu Suro sebagai apa yang sudah saya katakan diloropake. Ini sandi alam. Alam kita itu sudah memasuki alam yang disebut zaman Kala Suba sekarang ini. Zaman yang akan mencapai proses suatu kemuliaan. Orang-orang di Nusantara ini juga memerlukan proses, dan ini ditandai dengan urukan yang dibuat oleh orang-orang pada waktu itu, punggawa-punggawa ini metafora, ya, bukan sebenarnya. Ini akan meletus, ya. Artinya meletus itu akan bangkit, perekonomian akan bangkit dan sebagainya. Akan tetapi di dalam proses kebangkitan untuk menuju kepada Gemah Ripah Loh Jinawi, ini juga proses, tidak serta-merta terus enak-enak, tidak begitu. Inilah yang kemudian pada zaman ini yang namanya manusia berkepala hewan dan bermahkota. Ini adalah sindiran wong koruptor. Saya jelaskan saja. Mereka itu artinya itu kewan nih wong iki, tutup menungso maneh. Makanya di sini disimbolkan kepala hewan yang bermahkota itu artinya pejabat sing suka ngeruk duit rakyat. Lah ini perlu saya florkan, nyatanya begitu. Ini memang proses. Lah sindiran-sindiran leluhur dengan adanya Maesasura dan Lembu Suro ini adalah suatu sindiran zaman. Bahwa sekarang ini banyak sudah orang-orang yang sudah menjadi besar, bermahkota, artinya pejabat tinggi, gerogoti duit rakyat. Soalnya apa? Dia bukan manusia lagi, ini sudah hewan. Nah ini kepalanya bermahkota hewan, tapi awake menungso. Nah inilah sindiran zaman yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan yang notabene mempunyai basic tradisi dan budaya. Ini sudah meledak ini, ya. Jadi manusia awake menungso ndase kewan. Kewan dikate kewan sing ana sungune, kewan sing sombong. Titik-titik ngetokno sungu. Ini sudah merupakan salah satu bentuk metafora atau bentuk sindiran zaman yang bisa kita saksikan sekarang ini di zaman ini. Ini memang proses untuk menuju kepada Gemah Ripah Loh Jinawi, yang mana nanti Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia, tapi ini melalui proses.
Jadi leluhur itu tidak serta-merta, tapi semua leluhur itu memang kalau membuat suatu cerita, membuat suatu bentuk metafora, sindiran zaman atau sanempan, itu luar biasa dan itu pasti terjadi. Nah ini contohnya. Kepala hewan bermahkota ono sungune pisan. Makanya wong-wong koruptor itu kalau saya bilang itu bukan manusia, itu manusia hewan. Ya ini contohnya. Nah, jadi inilah yang perlu saya jelaskan, perlu saya kuat. Tidak pernah saya mengutarakan dengan takut kepada siapapun, karena kita sekarang ini sudah menjurus kepada basic budi bakarti luhur, bali onang budi pekerti. Jangan egonya seperti yang disebut dengan apa namanya Maesosuro ini, ego binatang itu. Ya, saya kira penjelasan saya tentang metafora, tentang sindiran zaman, mulai dari zaman Kediri mau sampai kepada simbolis apa yang dikatakan apa yang disebut dengan Maesosuro tadi, dengan simbol awake menungso ndase kewan yang bermahkota, dan yang sudah saya jelaskan itu adalah proses. Terima kasih. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sampai jumpa. Lampah sirup kali kemayu.